Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afni Putri, kelas 3B, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya, dan Teknologi, atau PLSBT, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Rusdial Marta, MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang akan memerlukan kehadiran orang lain dan sangat tergantung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, maka akan timbul hubungan timbal balik antara manusia yang dikenal sebagai interaksi sosial. Hubungan ini bisa terjadi antar individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Dengan adanya interaksi sosial, maka akan terjadi saling mempengaruhi, dan inilah yang dikenal sebagai pengaruh timbal balik. Jadi, interaksi sosial merupakan suatu proses di mana orang-orang yang menjalin kontak dan juga berkomunikasi saling mempengaruhi pada pikiran dan tindakannya. Supaya interaksi bisa terjadi, diperlukan dua syarat. Yang pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Kontak sosial akan terjadi jika adanya keterlibatan antar manusia, yang mana antar manusia tersebut saling memberikan interaksi dan juga reaksinya. Apakah bisa terjadi kontak sosial jika antara manusia dengan makhluk tak hidup? Ya, jawabannya tidak bisa terjadi kontak sosial. Untuk kontak sosial bisa terjadi lewat dua bentuk, antara lain kontak sosial secara langsung atau face to face, dan secara tidak langsung atau lewat media perantara. Supaya orang lain mengetahui dan memahami dari pesan yang akan disampaikan, diperlukan suatu komunikasi. Di dalam komunikasi terdapat dua macam, yaitu komunikasi dengan memakai bahasa isyarat atau komunikasi nonverbal, dan yang kedua, komunikasi dengan memakai kata-kata atau komunikasi verbal. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Pada umumnya terdapat dua bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Asosiatif merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan terjadinya kerjasama. Bentuk-bentuk asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah bentuk usaha bersama, yaitu antara orang perorangan atau kelompok dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, contoh dari kerjasama ini yaitu bersama-sama membersihkan jalan atau membangun rumah secara bergotong royong. Nah, bentuk asosiatif yang kedua yaitu ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian sosial dalam rangka untuk meredakan pertentangan yang mana masing-masing kelompok yang saling bertentangan tersebut berusaha menghilangkan jarak yang merupakan pangkal dari pertentangan. Nah, contoh dari akomodasi misalnya dua kelompok yang tadinya bentrok, lalu keduanya mengadakan perdamaian. Bentuk asosiatif yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang mana suatu kebudayaan mendapatkan unsur-unsur atau pengaruh dari suatu kebudayaan yang lain tanpa menyebabkan hilangnya bentuk dari kepribadian sendiri. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu disasosiatif. Disasosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Bentuk disasosiatif yang pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan guna mendapatkan suatu kemenangan atau hasil yang lebih tanpa adanya suatu benturan secara fisik. 2. Kontroversi. Kontroversi merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang terletak antara persaingan dan juga konflik. Nah, wujud dari kontroversi ini yaitu perasaan tidak senang atau kebencian. Bentuk disasosiatif yang ketiga yaitu konflik. Konflik merupakan interaksi sosial akibat dari adanya ketidaksamaan paham dan juga kepentingan yang fundamental, sehingga menimbulkan jarak bagi mereka yang sedang berkonflik.
Bagi pihak yang sedang berkonflik, biasanya melakukan sesuatu yang tidak wajar atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang seseorang menghayati norma-norma sosial di mana ia tinggal sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Dapat juga dikatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses mempelajari kebiasaan dan juga tata kelakuan dalam rangka untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat. Proses sosialisasi terjadi dalam institusi sosial atau kelompok masyarakat. Dalam terjadinya sosialisasi memiliki tahap-tahapan sosialisasi yang membuat sosialisasi tersebut dapat terjadi. Kelompok masyarakat berperan penting dalam proses sosialisasi, seperti keluarga, teman sepermainan, sekolah, lingkungan kerja, media sosial, bahkan media sosial digital atau internet. Oleh karena itu, media sosialisasi sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Jenis-jenis media sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Pertama kali manusia mengalami proses sosialisasi adalah di dalam keluarga tempat ia dilahirkan. Keluarga sebagai kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Namun peran yang dimilikinya sangat penting dalam proses sosialisasi. Keluarga mempunyai fungsi dan pengawasan sosial. Keluarga memberi pengertian kepada anak tentang perannya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Seseorang dalam berhubungan selalu dengan orang lain dan diperlukan kebiasaan yang telah teratur, seperti cara makan maupun cara berpakaian. Dari keluarga, anak-anak juga akan mulai belajar bagaimana harus bersabar, bersikap ramah, dan memiliki perhatian kepada orang lain. Di dalam keluarga, seseorang anak sudah mulai diberi tanggung jawab kecil, misalnya merapikan buku, tempat tidur, atau membersihkan halaman rumah. Dengan cara seperti itu, seorang anak mengalami sosialisasi nilai-nilai kerjasama dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu teman sepermainan. Jenis-jenis media sosialisasi pada tahap ini adalah kelompok teman sebaya atau teman sepermainan. Teman sebaya terdiri atas beberapa orang anak yang usianya hampir sama. Mereka sering berinteraksi satu dengan yang lainnya melalui kegiatan bermain bersama. Interaksi di antara teman sepermainan bertujuan untuk memperoleh kesenangan atau rekreatif. Para remaja juga melakukan sosialisasi melalui kelompok teman sebaya, dan di antara mereka mempunyai rasa saling memiliki dan senang melakukan kegiatan bersama-sama. Mempersamakan diri dengan teman sepermainan merupakan suatu hal penting dalam perkembangan tingkah laku. Proses sosialisasi dalam teman sepermainan adalah dengan saling meniru dan selalu belajar. Dalam kelompok teman sebaya, itulah seorang anak mulai menerapkan prinsip hidup bersama di luar lingkungan keluarganya. 3. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga penting dalam proses sosialisasi. Sebagai media sosialisasi, sekolah memiliki fungsi dan peran. Yang pertama, sekolah menjadi media transmisi kebudayaan. Yang kedua, sekolah mengajarkan peranan sosial. Nah, yang ketiga, sekolah menciptakan integrasi sosial. Yang keempat, sekolah melahirkan terobosan-terobosan baru. 5. Sekolah membentuk kepribadian siswa. Jenis media sosialisasi yang keempat yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu tempat yang juga dapat membentuk kepribadian seseorang. Setelah menyelesaikan sekolah, seseorang kemudian memasuki lingkungan kerja. Ada berbagai macam lapangan pekerjaan di masyarakat. Di dalam lingkungan kerja manapun, seseorang akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial itu membuat orang asing menerima dan memberi pengaruh. Terjadilah penyesuaian tingkah laku, baik penyesuaian antar pribadi maupun penyesuaian dengan lingkungan kerja secara umum. Penyesuaian itulah yang membentuk kepribadian seseorang. Karena dalam interaksi tersebut terjadi sosialisasi nilai dan norma sosial. Yang kelima, organisasi. Organisasi adalah sebuah tipe pembentukan kolektivitas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Organisasi ditandai dengan adanya struktur atau aturan-aturan formal
hubungan kewenangan atau otoritas, pembagian kerja, dan keanggotaan yang dibatasi. Organisasi memerankan fungsi media sosial pada tingkat lanjutan khusus. 6. Media massa. Proses sosialisasi pada saat ini lebih banyak menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik. Media massa merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang.